Oke, kakak-kakak bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam selamat siang warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. sehat semuanya ya kakak-kakak ya. Semoga apa yang Amin. kita lakukan hari ini diberikan keberkahan, kelancaran, tujuan kita terkabul semuanya ya. Amin. Oke, jadi di sini kita nanti di modul 1.1 C3 ya, kita hanya ada 1 JP ya, atau sekitar 45 menit ke depan ya. Jadi hanya singkat sekali. Nanti kita hanya tentang kuatkan pemahaman kakak-kakak ya. Saya nanti ada sekitar 6 pertanyaan, nanti bisa dijawab nanti di link yang saya share nanti seperti itu. Nanti setelah dijawab nanti seluruh peserta nanti bisa menjelaskan apa yang dituliskan di link yang saya kirim tadi nanti seperti itu ya. Nanti semuanya nanti ada kesempatan untuk berbicara di Meet ini. Oke, langsung saja kakak-kakak ya. Pada pertemuan hari ini di sini sama seperti kemarin-kemarin menyalakan kamera semuanya ya, mikrofon dimatikan, kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu, menggunakan fitur chat ya, apabila tidak ada waktu mengeluarkan pendapat secara lisan bisa di kolom chat. Kemudian apabila ada pertanyaan ataupun yang lainnya bisa raise hand. Kemudian gangguan teknis adalah wajar seperti itu ya. Oke kakak-kakak ya, tujuan luasnya untuk hari ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif seperti itu. Kemudian untuk capaian akhirnya, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, untuk hari ini, untuk khususnya ya, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Mungkin sudah kita lalui dulu ya. Untuk agenda yaitu analisis tulisan refleksi ya kakak-kakak ya. Jadi berbagai hasil analisis. Nah, ini nanti ada 6 pertanyaan di sini. Mungkin dengan semua sudah buka modul ya pada modul 1.1 C3 ya. Di situ ada 6 pertanyaan. Mungkin sudah dibaca-baca. Nanti saya share habis ini kakak-kakak ya. Mungkin sebelum saya share, mungkin ada yang perlu dipertanyakan kakak-kakak. Nanti nulisnya seperti apa? Ya nanti menulis apa ya jawaban kakak-kakak secara pribadi ya dari nomor 1 sampai nomor 6 seperti ini yang ada di ya, karena waktunya sangat singkat ya. Jadi barangkali ada yang tanyakan kakak-kakak, cukup ya. Ya, agenda kita nanti menjawab pertanyaan 6 ini, kemudian nanti silakan semua seluruh peserta nanti wajib mempresentasikan hasil jawaban ini nanti semuanya seperti itu. Ya, saya share linknya untuk menjawab sebentar. Untuk linknya saya share di kolom chat ya kakak-kakak ya. Nah, itu jadi bisa diisi mulai dari sekarang kakak-kakak. Karena tadi kita startnya 15.05 ya. Nanti sekitar 15.50 atau 55 sudah selesai. Coba saya tampilkan. Nah, nanti di sini ada 6 halaman kakak-kakak ya. Ada 6 halaman di mana ini nanti semuanya sudah ada nama-nama. Untuk di kolom ini nanti silakan diketikkan jawabannya dengan semuanya. Ini pertanyaan ke-1,
pertanyaan kedua, dan seterusnya sampai pertanyaan keenam. Nanti silakan tidak semua pertanyaan nanti dijawab kakak-kakak pada saat secara lisan menyampaikan, nggih. Jadi nanti semuanya berkesempatan menyampaikan secara lisan, cuma pilih satu pertanyaan yang mau disampaikan seperti itu. Jadi boleh satu, boleh lima, boleh enam, tapi semuanya wajib menjawab semuanya. Oke, ada yang tanyakan lagi kakak-kakak? Cukup ya. Jadi selamat bekerja, selamat mengerjakan untuk eh, materi hari ini. Terima kasih.
Untuk yang baru bergabung ya, jadi seperti Kak Yuli, nanti silakan mengisi pertanyaan ya, mengisi jawaban di link yang share di kolom chat ini ya. Karena ini nanti jawaban ini nanti akan di-upload di LMS-nya Fasil seperti itu kakak-kakak ya. Jadi linknya silakan diisi. Di sini nanti semuanya berkesempatan memberikan jawaban secara lisan setiap 6 pertanyaan nanti memilih salah satu saja. Tapi yang dijawab di link itu nanti semua pertanyaan sejumlah 6 ya. Terima kasih.
Oke, 10 menit lagi Kakak ya. 10 menit lagi karena ini sudah mencapai 4 pertanyaan, 5 pertanyaan untuk apa? Sebagian dari teman-teman di sini. Dan ini 10 menit lagi nanti kita presentasikan setiap peserta ya. Terima kasih. Untuk yang baru bergabung, linknya sudah saya share di kolom chat ya. Memang sengaja tidak saya apa share di grup WA ya. Jadi saya share di kolom chat seperti itu. Nanti pukul 15.40 nanti semuanya nanti akan kita ajak untuk presentasi ya. Satu soal saja. Tapi untuk yang dikerjakan seluruhnya ya, yang di link Google Doc tadi.
Oke kakak-kakak ya, 1 menit lagi. Jadi di sini nanti kita ajak untuk yang menyampaikan pendapat. Jadi menyampaikannya tidak 6 soal tadi ya, tapi hanya satu saja. Silakan dipilih. Kita bebas di sini untuk menyampaikannya. Tapi nanti untuk yang belum selesai, nanti saya tunggu sampai itu ya, sekitar maghrib nanti ya, untuk melanjutkan mengisi 6 pertanyaan tadi seperti itu. Oke, kakak-kakak ya. Kita cek sekarang siapa yang tampil dulu untuk menyampaikan pendapatnya tentang 6 pertanyaan tadi, cuma hanya memilih salah satu saja. Di sini Kak Erik, Kak Gantri Erik, oke. Monggo, Kak Gantri Erik menyampaikan pendapatnya untuk yang pertama. Yang pertama ya kak ya. Oke, yang pertamanya terserah jenengan nggih. Antara 1 sampai 6 milih milih Oh terserah. pilih, Oke. saya pilih yang nomor apa tadi? Tiga aja. Menurut saya Yang saya nomor tiga tampilkan kak ya. nomor 3 nggih. Monggo, Kak. Ya hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan. Nah seiring waktu, saya mungkin sudah lebih memahami bahwa refleksi bukan hanya tugas, tapi juga sarana untuk memahami diri sendiri dan proses belajar. Menghubungkan konsep-konsep yang dipelajari dengan pengalaman nyata dan juga sebagai bahan untuk mengevaluasi diri secara objektif terkait kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Nah, untuk hal yang masih menjadi tantangan yaitu masih sulit untuk meluangkan waktu secara teratur untuk menulis refleksi di tengah kesibukan aktivitas lainnya dan juga masih sulit untuk menulis refleksi secara konsisten dari waktu ke waktu. Terima kasih Kak, mungkin itu aja. Oke, terima kasih Kak Erik sudah menyampaikan pendapatnya tentang pertanyaan ketiga kita tadi nggih. Ya, Oke, tiga. sekarang saya lanjutkan undian lagi. Oke, silakan Kak Agung Cahyono bisa menyampaikan pendapatnya. Memilih nomor pertanyaan berapa? Saya memilih yang nomor 4 Kak ya. Monggo, monggo. Mungkin itu ya, setelah mengikuti modul ini, saya menyadari betapa pentingnya peran siswa. Nah, peran siswa untuk membangun pengetahuannya anak-anak itu sendiri. Biasanya kalau dalam pembelajaran olahraga kan anak-anak biasanya cuma ngikut materi itu aja. Nah, ini Ya, kita betul, betul. buat anak-anak itu untuk mau bertanya untuk hal-hal yang baru. Sudah itu aja Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Agung Cahyono. Tapi memang di sini kita sebagai guru PJOK yang modern di Guru Merdeka, kita itu apa ya? eh, Intinya mendukung apa yang dimaui siswa seperti itu. Jangan seperti kita yang menentukan materi apa seperti itu ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, karena ini roda berputarnya ini agak error ya. Jadi di sini saya tunjuk saja. Silakan Kak Abdul Ghaffar untuk memesankan hasilnya. Jika belum, nanti ini Kak Kak Wahyu Heris. Silakan Kak Wahyu.
Nggih, Kakak, nggih, nanti kalau sudah semuanya tampil nanti nanti bisa diakhiri. diakhiri. Bentar Kak, Nggih, bentar. seperti itu. Nggih, Nggih. seperti itu. Silakan. Silakan. Maaf Kak, Maaf Kak, terlempar. terlempar. Nggih, ini Nggih, mau ini Kak mau Gofar Kak dulu Gofar apa dulu Kak apa Wahyu? Kak Wahyu? Kak Wahyu Kak dulu Wahyu nggak dulu apa-apa enggak Kak. apa-apa Kak? Nggih, Nggih, siap. siap. Mungkin menjawab yang pertanyaan nomor 1. Gimana cara menulis refleksi Silakan. selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Saya menjawab, awalnya saya bingung saat menulis refleksi, tetapi setelah mempelajari modul-modul refleksi dari 1.1 hingga 1.3, saya sedikit paham. Untuk menuliskan refleksi, saya menggunakan Canva karena banyak fitur yang bagus. Seperti itu Kak. Agak kurang paham juga sih sebenarnya. Nggih, Nggih, eh, terima kasih terima kasih Kak. Kak. Memang di Memang sini di sini PJOK itu sebagai guru lapangan, nggih. Kalau disuruh apa seperti ini itu memang apa ya sedikit ada kendala atau tantangan, nggih. Karena memang faktanya itu ada di lapangan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah menguasai Canva ataupun bisa melakukan refleksi, mungkin itu sudah cukup baik buat kita semua. Ada perkembangan. Oke, silakan dilanjutkan sama Kak Gofar. Silakan Kak Gofar. Iya Kak, terima kasih atas waktunya. Di sini saya juga akan menjawab yang pertanyaan pertama. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga 1.3, kapan biasanya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulisnya? Sini awalnya saya itu bingung Kak saat menulis refleksi, tetapi setelah mengikuti PKKP dulu ke ini, saya sedikit banyak itu mendapatkan ilmu apa pentingnya refleksi bagi kita sebagai seorang guru kepada peserta didik. Biasanya saya menulis refleksi itu setelah selesai saya melakukan pembelajaran melalui Zoom baik dari modul 1 sampai modul 1.3. Terima kasih atas waktunya. Oke, betul. Memang refleksi itu membangun buat kita semuanya kakak-kakak ya. Oke, untuk selanjutnya yang belum tadi sudah laki-laki semua. Sekarang Kak, Kak Fitri, silakan Kak Fitri. Kak Fitri masih belum ada. Dilanjutkan sama Kak Ida, monggo Kak Ida. Nomor berapa, Kak? Oke, terserah jenengan. Pilih nomor berapa untuk yang mau dipresentasikan. Oh, ntar. Nomor ini ya, nomor 3. Nomor 3, Oke. Kak. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Nah, menurut saya dengan menulis refleksi, saya lebih paham dan tahu tentang kekuatan dan kekurangan dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana saya harus menyikapi kekurangan di setiap pembelajaran. Dan saya harus bisa mencari solusinya dan juga harus bisa berinovasi dan menyusun tindak lanjut untuk kedepannya. Terima kasih, mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Ida Ya. untuk refleksinya yang nomor 3 ya. Nanti kita ulas di akhir nanti. Yang belum Kak, Kak Bagus. Oke.
Monggo, Kak Ketua, silakan. Bagus, belum ada. Berarti Kak Yoga, silakan Kak Yoga. Atau Kak Andi Yusuf. Monggo, Kak Andi Yusuf. Oke, terima kasih untuk waktunya. Aduh, Nggih, saya monggo. nggih sik nggih. Kak, adike Kak. Saya mau yang nomor 3, Kak. Siap, siap. Hal apa, maaf Kak ya, di rumah jadi agak ini sama anak-anak tuh. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan? Kalau menurut saya hal yang baik tentang refleksi adalah kita menjadi tahu apa yang perlu kita benahi. Karena menurut saya refleksi berarti bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan. Terus untuk tantangannya, karena ini hal baru juga bagi saya, pastinya menjadi tantangan juga untuk melakukan hal refleksi ini. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Andi Yusuf ya. Silakan Yoga, Kak. dilanjut sama Kak Yoga. Oke, Kak Itu Yoga, tadi silakan. yoga, Kak. Oh, tadi Kak Yoga. Iya. Ini barusan Kak Ini Yoga, Kak. Oh, nggih. Oke. Berarti Kak Yoga. Oke. Terima kasih Kak Yoga nggih. Nggih. Kak Agung, silakan Kak Agung Sibantoro. Langsung raise hand enggak apa-apa ya. Yang menyampaikan lebih dulu monggo. Kak Agung Subantoro dari SMA Bareng monggo. G. Sampai nomor 6, Kak. Nomor 6, nggih siap. G. Apa saja yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Kemudian siapa yang membantu saya? Kita harus sering introspeksi diri bahwa kita memang tidak sempurna ya. Jadi kita membutuhkan penilaian dari orang lain, terutama dari anak didik kita. Jadi dinilai jelek ya nggak apa-apa, dinilai baik nggak apa-apa. Yang penting yang nilai jelek itu kita bisa merubahnya, cara mengajar kita menjadi lebih baik. Yang sudah memberi nilai baik belum tentu kita nanti harus lebih baik lagi. Jadi apa yang terjadi kita harus menerimanya dengan lapang dada, harus bisa menerima apa adanya untuk menjadikan anak didik kita menjadi lebih baik. Kemudian yang membantu saya adalah anak sendiri, peserta didik sendiri, dan teman sejawat, karena pola pikir anak dan teman sejawat kadang-kadang nggak sama. Jadi yang terutama dari anak didik kita, bagaimana dia memberi nilai kita, mengkritik kita harus bisa menerima. Kemudian kalau dari teman sejawat biasanya sapi Pak wis ngono ae, seperti itu biasanya. Tapi kadang-kadang kita bertanya pada diri kita, apakah sudah benar temannya apa enggak, seperti itu. Jadi anak-anak biasanya lebih jujur dengan kita, ya. Jadi kritik dan saran
dari mereka memang itulah yang saya butuhkan. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Agung. Tadi sudah menyampaikan ternyata dipilih yang membantu Kak Agung yaitu peserta didik sama teman sejawat nggih. Nah, nanti ternyata sebenarnya tidak hanya dua itu, nanti bisa kepala sekolah, komunitas belajar atau pihak MGMP kalau di SMA ya seperti itu. Ya dilanjut yang belum tadi Kak Andi ya, Kak Andi. Atau yang sekarang sudah standby mungkin boleh raise hand ya. Kak, ya Kak Andi dulu silakan. Ya Kak, ini saya ambil yang soal nomor 6. Apa yang bisa Oke, saya silakan. lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Ini Kak, untuk menjadi guru PJOK yang reflektif, saya dapat melakukan beberapa langkah untuk mengembangkan keterampilan refleksi dan memastikan bahwa praktek mengajar saya selalu berkembang, dan ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Contohnya menjadwal waktu untuk refleksi rutin, terus menggunakan data dari kegiatan pembelajaran, terus meminta umpan balik dari teman guru, kemudian menggunakan jurnal reflektif, dan terus kembangkan pengetahuan dan keterampilan. Dikaitkan dengan refleksi dengan tujuan jangka panjang. Dan berpartisipasi dalam komunitas belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari penjabaran soal nomor 6. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Kak Andi. Sangat luar biasa. Langsung dilanjut sama Kak Kurnia Bagus. Monggo Kak. Terima kasih Kak Ari. Mohon maaf tadi hari ini menggunakan HP jadi belum maksimal. Siap, siap nggih. Enggak apa-apa Saya Kak. Yang penting izin Jimitnya terekam seperti itu. siap. Izin menjawab nomor 6 Kak Ari. Oke, silakan. Oke. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif dan siapa yang bisa membantu saya? Mungkin yang pertama saya harus lebih memahami dulu tentang peserta didik, bahwasanya pada dasarnya peserta didik ini adalah pribadi yang unik dan beraneka ragam. Tidak semuanya harus kita samakan. Dan untuk siapa yang bisa membantu saya saat ini, mungkin yang pertama Kak Ari selaku fasilitator saya di PKG ini dan sekaligus guru penggerak juga. Jadi saya ingin mencoba menggali ilmu lebih banyak lagi dari Kak Ari. Kedua mungkin murid, peserta didik dan guru-guru senior di sekitar saya yang sudah lebih dulu belajar tentang menjadi guru reflektif. Dan yang ketiga mungkin dalam komunitas di guru MGMP PJOK SMP di Kabupaten Jombang. Mungkin itu dari saya Kak Ari. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bagus. Sungguh luar biasa tadi. Eh di sini memang kita sama belajar kakak-kakak ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya siapa kakak-kakak yang belum? Ini ada Kak Alfi, kemudian Kak Yuli. Ya masih sekitar berapa ini yang Kak Faris, Kak Pelvin, Novik. Yang belum, monggo, yang belum. Ya, mungkin tidak ada, mungkin kita lewati saja Kak, oke? Kan waktunya sudah lewat ini. Oh, Kak Faris, ya, silakan Kak Faris. Ya, terima kasih Kak atas waktu yang diberikan. Saya ingin menjawab yang nomor 1 Kak. Oke, silakan. Yang nomor 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul dari modul 101 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang tulis?
Saat menulis refleksi, saya berusaha semaksimal mungkin untuk menuangkan apa yang ada dalam pikiran saya. Dan untuk penulisannya biasanya saya menggunakan media Canva karena menurut saya di Canva itu sangat menarik dan banyak fitur yang sangat bagus dan keren menurut saya. Dan untuk penulisannya biasanya pada waktu malam hari atau waktu senggang. Dan yang saya tulis yaitu refleksi dari berbagai model, dari mulai refleksi framework Burton, framework Gibbs, dan lain sebagainya. Dan dari sini juga saya banyak belajar banyak tentang berbagai macam model-model refleksi. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Kak Faris. Ini berdasarkan modul ya ini. Oke, kakak-kakak ya, ini waktunya sudah lewat ya. Jadi nanti yang belum berarti nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya saja ya. Seperti itu. Kita nanti ada tatap maya lagi tanggal 24 kakak-kakak ya, 3 hari lagi. Nanti itu 3 JP Kak atau 130 menit nanti lebih lama nanti. Mungkin nanti kita mulai jam 12.30 ya. Biar nanti tidak terlalu sore seperti itu. Kira-kira bisa ya jam 12.30 ya. Kena 3 JP. Insya Allah siap Kak. Siap, insya Oh ya Allah. bisa. Iya, siap. Hari Iya. apa Kak Ari? Jadi di sini hari tanggal 24 itu hari Selasa, Selasa. Kak. Ya, hari Selasa ya. Nanti setelah hari Selasa nanti kita agak lama lagi tanggal 28 lagi ada lagi seperti itu. Cuma tetap diperiksa nanti kalau misalkan ada tugas nanti saya ingatkan lagi ke kakak ya. Ini kakak-kakak ya, untuk hari ini tadi kita sungguh luar biasa ya. Semuanya sudah melakukan pendapat, kita sudah aktif seperti itu. Nanti mohon yang mengisinya belum selesai nanti dilanjutkan ya. Saya tunggu sampai maghrib seperti itu. Nah, kemudian sini yang terpenting di sini untuk refleksi itu memang sangat membantu kita untuk mengembangkan potensi kita ya. Karena di sini nanti kita sudah belajar what, so what, ataupun now what ya. Jadi di situ nanti kita berdasarkan dari pengalaman yang sudah kita lalui, kemudian dapat dapat masukan dari orang yang di sekitar kita, kemudian kita analisis, barulah kita melakukan tindakan perbaikan seperti itu, oke? Itu kata kunci pada pertemuan hari ini. Nah, itu what, so what, dan know what seperti itu kakak-kakak, oke? Terima kasih kakak-kakak. Kita mungkin berfoto dulu, ya. Jadi boleh menyalakan kameranya semuanya untuk dokumentasi jenengan nanti misalkan ada laporan seperti itu. Siap, Mama tak foto saya. Oke, lagi ya. Lagi coba sebentar. Sebentar kakak. Oke, terima kasih. Nanti saya share di grup. Bisa diakhiri ya. Pertemuan hari ini sangat singkat sekali, hanya 1 JP tentang kuatkan pemahaman. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita ini yang sudah guru penggerak mungkin sudah tidak asing lagi ya tentang isu-isu sosial ya. Jadi tentang nanti persamaan gender. Jadi kita tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Di saat kita nanti sebagai guru PJ juga demikian, tidak akan membedakan siswa laki-laki dan siswa perempuan di lapangan seperti itu. Mungkin nanti semuanya porsinya sama ya. Jadi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.